Dunia perhempongan lagi rame nih sama brand yang satu ini. Namanya Poco. Kalau Poco udah rilis HP, apalagi series F, seakan brand lain minggir dulu deh. Jadi kemarin baru aja hajatan si brand Poco ini secara global ya, dengan merilis 2 HP sekaligus. Namanya itu Poco F6 dan Poco F6 Pro. Kalau dilihat-lihat kedua HP ini emang kayak beda kelas ya. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue pelajari tentang speknya, ya untuk performanya nggak terlalu yang jomplang banget bedanya. Nah loh, jadi mending tunggu yang mana nih? Poco F6 atau Poco F6 Pro? Ya udah yuk kita bahas. Pertama kita lihat dari desainnya dulu nih, yang emang udah terlihat beda ya. Kalau desainnya dari Poco F6 ini masih mengadopsi desain yang sama dengan pendahulunya, si Poco F5, yaitu punya bingkai datar atau flat frame dengan sudut-sudut yang membulat, serta ada tonjolan boba cincin yang membingkai 2 sensor kamera belakang berukuran besar. Desainnya ini masih sama persis kayak Poco F5 keluaran tahun lalu, yang kelihatannya untuk desainnya ya B aja sih. Kan Poco itu bukan ciri khas desainnya, yang penting nggak matot aja. Sedangkan desain dari Poco F6 Pro malah lebih mirip sama desainnya dari Poco X6 Pro yang udah dirilis resmi beberapa waktu lalu. Dia punya desain bagian belakang yang sama persis ya kayak Poco X6 Pro. Ada 4 boba di bagian belakang yang dimasukkan ke dalam bumper kamera yang lumayan lebar nih. Intinya masih sama aja desainnya, mirip kayak Poco X6 Pro. Terus ke bagian layarnya, kalau untuk Poco F6 versi regular, layarnya ini udah pakai panel AMOLED ukurannya 6,67 inch. Layar tersebut dibingkai dengan frame yang lumayan tipis nih. Di dalam layar tertanam sensor sidik jari untuk sistem keamanannya. Layar dari Poco F6 versi regular ini punya resolusi di 1,5K, refresh rate di 120 Hz, touch sampling rate-nya di 240 Hz, tingkat kecerahan maksimalnya di 2400 nits, dan udah dilapisi dengan kaca perlindungan Corning Gorilla Glass Victus. Layar ini juga udah mendukung fitur Dolby Vision, terus SDR10 Plus, dan juga untuk bezelnya ini udah tipis banget, jadi kelihatan minimalis ya. Sedangkan layar dari Poco F6 Pro emang ya masih tipikal mirip sama layarnya Poco F6 versi regular. Di Poco F6 Pro ini hadir dengan layar berpanel AMOLED ukurannya sama di 6,67 inch, resolusinya 3200 x 1440 pixel, refresh rate di 120 Hz, brightness maksimalnya ada di 4000 nits nih, PWM dimmingnya di 3840 Hz, dan layar ini udah mendukung Dolby Vision dan sensor sidik jari di dalam layar. Kalau di atas kertas sih baik resolusi, brightness ataupun PWM dimming panelnya ini emang lebih baik ya ketimbang dari Poco F6 versi regular. Terus kita masuk ke bagian yang menjadi nilai jual utama nih di kedua HP ini, yaitu performanya. Kalau untuk Poco F6 versi regular ini dibekali dengan chipset dari Snapdragon 8S Gen 3. Chipset ini merupakan versi ringan atau versi light dari chipset flagship Snapdragon 8 Gen 3. Dimana chipset ini kalau kita lihat dari hasil skor AnTuTu benchmarknya itu bisa tembus di angka 1,4 jutaan. Bahkan ada juga yang sampai 1,5 jutaan. Chipset Snapdragon 8S Gen 3 di Poco F6 ini dipadukan dengan 2 opsi RAM ya. Ada kapasitas RAM 8GB dan 12GB. Serta internal memorinya ada 256GB dan juga 512GB. Sedangkan untuk Poco F6 Pro ini punya performa setara HP flagship tahun lalu. Chipset yang dipakai itu Snapdragon 8 Gen 2 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Chipset Snapdragon 8 Gen 2 ini adalah chipset flagship rata kanan di tahun lalu ya. Terus untuk konfigurasi RAM dan internal memori dari Poco F6 Pro ini ada RAM 12GB, internal memori 256GB, terus RAM 12GB, internal memori 512GB, dan RAM 16GB, internal memori 1TB. Terus jenis RAM-nya di kedua HP ini udah bertipe LPDDR5X, sedangkan jenis internal memorinya udah bertipe UFS 4.0. Chipset Snapdragon 8 Gen 2 buat tahun ini emang ngasih rata kanan banget sih. Dimana untuk skor hasil AnTuTu benchmark dari Poco F6 Pro ini bisa menghasilkan skor di angka 1,6 jutaan. Kalau dilihat dari hasil skor AnTuTu benchmarknya ternyata emang nggak terlalu beda jauh ya performanya sama si Poco F6 versi regular yang pakai Snapdragon 8S Gen 3. Kedua HP ini juga turut menyematkan liquid cooling vapor chamber yang luas di sistem pendingin es cooling. Vapor chamber ini bermanfaat untuk pembuangan panas ketika HP ini lagi digunakan lama bermain game. Jadi jelas untuk performanya udah bisa dikatakan layaknya HP-HP flagship di kedua HP ini.
Terus di bagian kameranya, jadi si Poco F6 versi reguler ini pakai konfigurasi 2 kamera belakang yang masing-masing punya resolusi di 50 megapiksel untuk kamera utamanya. Lensanya ini udah menggunakan sensor dari Sony LET600 dan juga udah ada OIS-nya. Terus ada juga lensa ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan kamera depannya pakai lensa beresolusi 20 megapiksel yang diletakkan di dalam lubang punch hole di tengah atas layar. Kalau untuk kamera belakang dari Poco F6 Pro ini punya 3 konfigurasi kamera belakang. Dimana untuk kamera utamanya itu punya resolusi di 50 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS dengan ukuran pixel di 1 mikrometer. Terus ada juga kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan kamera makro beresolusi 2 megapiksel. Layar dari Poco F6 Pro ini juga dihiasi punch hole yang menampung kamera selfie beresolusi 16 megapiksel. Poco F6 versi reguler itu ditopang dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat di 90 Watt. Sedangkan untuk Poco F6 Pro punya baterai berkapasitas 5000 mAh dengan daya fast charging sampai 120 Watt. Terus buat operating sistemnya, baik itu Poco F6 atau Poco F6 Pro udah menjalankan sistem operasi Android 14 dilapisi sistem antarmuka HyperOS terbaru. Fitur lain yang dibawa kedua HP ini juga sama, meliputi dual SIM konektivitas 5G, NFC, sensor sidik jari yang tertanam di dalam layar, dual stereo speaker, Bluetooth 5.4 dan USB Type-C. Terus fitur lainnya juga sama nih di kedua HP ini, yaitu sama-sama punya fitur gestur yang memungkinkan kalian bisa mengoperasikan HP-nya tanpa harus menyentuh layar. Kemudian ada juga beberapa fitur lain berbasis AI seperti live subtitle, AI summarization atau peringkas teks berbasis AI, dan fitur penyunting gambar berbasis AI yang bisa menghapus objek benda di dalam foto jadi lebih mudah. Terus buat harganya yang menurut gua agak terlampau beda lumayan nih. Jadi di Malaysia yang kebetulan udah dirilis untuk Poco F6 yang varian RAM 8GB, internal memori 256GB itu dibanderol di angka 5,3 juta rupiah. Dan untuk Poco F6 varian RAM 12GB, internal memori 512GB itu dijual di angka 5,7 juta rupiah. Terus kalau buat harga dari Poco F6 Pro yang kebetulan juga udah ada di pasar Malaysia, jadi Poco F6 Pro di Malaysia itu dibanderol di angka kalau di rupiah itu sekitar 7 juta rupiah. Tapi itu baru buat di negara Malaysia ya. Tapi mungkin aja buat harga di pasar Indonesia itu berbeda. Tapi dengan spesifikasi yang udah gue jelasin barusan, kayaknya tetap mending Poco F6 versi reguler ya. Karena untuk segi peningkatannya itu nggak terlalu yang jomplang banget. Tapi semoga ketika masuk pasar Indonesia ada perubahan harga ya. Paling nggak jadi lebih murah gitu. Ya udah, kalau dari kalian mending Poco F6 atau Poco F6 Pro nih? Tinggalin jejak ya di kolom komentar.